Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan titik beku. Salju yang menutupi jalan akan sangat mengganggu. Bagaimana solusinya? Salju? Menyenangkan ya. Bulir putih dan dingin yang turun menutupi permukaan tanah. Tapi ada efek sampingnya loh. Apalagi kalau hujan saljunya cukup lebat dan lama. Siapa yang tidak senang dengan turunnya hujan salju seperti ini? Tapi, tahukah kita bahwa setelah hujan salju seperti ini, ada orang-orang yang harus bekerja supaya salju tersebut tidak mengganggu bagi para pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Salju dapat membahayakan pengguna jalan kalau tidak dibersihkan. Jalan jadi licin dan beku, sehingga ban tidak bisa menempel sempurna. Akibatnya, slip dan sangat berbahaya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota di negara 4 musim seperti Wina, Austria sudah menyediakan pasukan pembersih salju, baik membersihkan dengan cara manual maupun dengan mesin. Caranya ternyata cukup sederhana. Petugas akan menaburkan garam ke salju yang menumpuk, dan salju itu akan mencair karena garam bisa menaikkan titik beku air. Titik beku yaitu perbedaan suhu beku pelarut murni dengan larutannya pada tekanan 1 atmosfer. Untuk larutan encer, penurunan titik beku sebanding dengan molaritas larutan, yaitu delta TF sama dengan konstanta titik beku pelarut dikali dengan molaritas. Penurunan titik beku larutan dibandingkan pelarut yaitu delta TF sama dengan titik beku pelarut dikurangi dengan titik beku larutan. Ini adalah gambar diagram fasa zat, titik beku, titik didih, dan tekanan uap antara pelarut dan larutannya. Air. Kita mengenal air dapat berubah fase menjadi 3 bentuk fisik dengan sangat mudah. Didinginkan, air akan menjadi es yang padat. Es jika dibiarkan begitu saja di suhu ruang akan mencair. Jika dipanaskan, air akan mendidih dan menjadi uap. Bahkan pada kondisi tertentu, uap air bisa langsung menjadi es tanpa perlu mengembun terlebih dahulu. Dan fenomena inilah yang mendorong terjadinya hujan es. Semua perubahan fase dari air tersebut sebenarnya akan sangat mudah kita pahami melalui sebuah diagram yang dikenal dengan nama diagram fase air. Diagram fase air adalah sebuah diagram yang menunjukkan perubahan-perubahan bentuk fisika air pada berbagai kondisi perubahan tekanan dan temperatur. Diagram ini menggunakan tekanan sebagai sumbu Y dan temperatur sebagai sumbu X. Sebenarnya, prinsip diagram fase berlaku bagi semua jenis material yang ada di alam semesta. Namun kali ini mari kita fokus ke dalam diagram fase air ini saja. Di dalam diagram air ini, nantinya akan terbentuk 3 buah kurva yang menjadi garis equilibrium dari 3 fase fisika air, yakni padat, cair, dan gas. Oke, mari kita bahas satu persatu kurva tersebut. Kurva pertama, yang berada di paling bawah diagram, menjadi batas antara fase padat dengan fase gas. Garis ini menjadi garis kurva equilibrium antara air padat dengan gas. Artinya, air yang berada pada temperatur dan tekanan sepanjang kurva ini dapat berfase padat saja, atau gas saja, atau campuran dari keduanya. Lalu, kurva kedua menjadi batas antara fase padat dengan cair. Kurva ini menjadi garis equilibrium antara fase es dengan cair. Sedangkan kurva ketiga menjadi batas antara fase cair dengan gas. Khusus kurva ketiga ini kita kenal juga dengan istilah saturated line atau garis saturasi. Pada garis saturasi inilah air memiliki fase yang sangat kita kenal dengan nama uap saturasi atau saturated steam. Di sepanjang garis saturasi, air dan uap air dapat berada di dalam satu kondisi tekanan dan temperatur yang sama.
Garis saturasi ini tepat terputus dan berhenti di sebuah titik yang tepat menunjukkan tekanan sebesar 22,1 megapascal dan temperatur sebesar 374 derajat Celcius. Titik inilah yang sangat terkenal dengan sebutan titik kritis atau critical point. Di atas dari titik kritis ini, air sudah tidak lagi memiliki fase transisi antara cair dengan gas. Air dengan kondisi tekanan dan temperatur di atas critical point disebut dengan supercritical. Kembali ke 3 buah kurva yang membentuk diagram fase air ini. Ketiga kurva ini saling bertemu di sebuah titik yang sangat kita kenal dengan nama triple point. Titik ini tepat berada pada tekanan 0,61 kilopascal dan temperatur 0,010 derajat Celcius. Tepat pada titik kondisi tersebut, air dapat berada 3 fase sekaligus, apakah itu padat, cair, atau gas. Dan sekarang, mari kita amati diagram fase air tersebut. Mari kita tempatkan di mana saja fase-fase dari air. Di sebelah kiri kurva pertama dan kedua, air berada dalam fase padat, fase es. Mari kita beri warna area ini dengan warna abu-abu. Sedangkan fase cair berada di area tengah diagram. Untuk fase gas, kita tunjukkan dengan warna kuning berikut. Lalu ada sebuah area yang nampak belum kita sentuh, yakni area yang berada di atas critical point. Area ini sempat kita singgung sekilas, yakni bernama fase supercritical. Fase ini sangat berbeda dengan fase-fase air lainnya. Fase supercritical memiliki sifat yang tidak bisa dibedakan apakah ia cair ataukah gas. Fluida air supercritical mampu meresap ke benda padat selayaknya gas, namun ia juga bersifat pelarut yang baik bagi zat-zat nonpolar selayaknya air liquid. Mengapa di puncak Gunung Everest, titik-titik air menjadi sangat turun hingga hanya sekitar 82 derajat Celcius? Hal ini dikarenakan tekanan udara di puncak gunung lebih rendah daripada tekanan udara di permukaan laut. Sehingga jika kita menengok diagram fase air, saat tekanan udara berada di bawah 1 atmosfer, maka air yang dipanaskan akan memotong kurva saturasi pada temperatur yang lebih rendah dari titik-titik air pada tekanan ruang. Nah, anak-anak, bersama kelompok 2-3 orang, berikan contoh sehari-hari yang menggunakan prinsip penurunan titik buku. Kemudian kalian presentasikan dalam bentuk video atau PowerPoint.